Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental perusahaan Astra International dengan kode emiten yaitu ASII. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdi Muhadis, NIM 17043088. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan masuk kepada bisnis model, di mana kegiatan usaha dari PT Astra International ini sendiri yaitu berada di bidang perdagangan dan industri. Selanjutnya, sumber pendapatan atau sumber income dari PT ini yaitu berasal dari penjualan motor dan mobil. Selanjutnya yaitu segmen usaha yang berada di negara Indonesia. Untuk kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh Astra International dalam tanda kutip yaitu masalah hukum, hingga saat ini tidak ada. Dan selanjutnya yaitu tentang kepemilikan dari PT Astra International, yaitu dimiliki oleh pengendali sebesar 50,11% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,89%. Baik, di bagian selanjutnya yaitu kita langsung membahas laporan keuangan dari PT Astra International, yaitu data yang saya gunakan berasal dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Yang pertama yaitu tentang ekuitas. Berdasarkan pada tahun 2016, ekuitas yang dimiliki oleh PT Astra International yaitu 139 triliun. Dan selanjutnya bertumbuh hingga tahun 2020 yaitu sebesar 195 triliun rupiah. Yang selanjutnya yaitu hutang dari PT Astra International pada tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 121 triliun hingga tahun 2018 yaitu 239 triliun, di mana pada tahun 19 dan tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020 hutang dari Astra International sendiri sebesar 146 triliun rupiah. Selanjutnya pendapatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 181 triliun rupiah, di mana pendapatan dari PT Astra International ini sendiri selalu mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 173 triliun rupiah, di mana pada tahun 2019 pendapatan dari Astra International sendiri yaitu sebesar 237 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu net profit dari PT Astra International, yaitu selalu mengalami peningkatan dari 2016 sampai 2019. Namun sebagaimana mestinya pendapatan yang mengalami penurunan, maka net profit dari PT Astra International ini sendiri mengalami penurunan juga, yaitu di tahun 2016 sebesar 15 triliun rupiah hingga 2019 yaitu sebesar 19 triliun rupiah menjadi 18,7 triliun rupiah di tahun 2020. Selanjutnya itu aset yang dimiliki oleh Astra International. Pada tahun 2016, aset yang dimiliki yaitu sebesar 295 triliun rupiah dan selalu mengalami peningkatan di tahun selanjutnya sehingga 2019. Namun di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi 341 triliun rupiah, di mana pada tahun sebelumnya yaitu 351 triliun rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang rasio keuangan dari PT Astra International, di mana kita awali dengan dividen. Dividen yang dibayarkan oleh PT Astra International dari tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan.
namun di tahun 2019 mengalami penurunan, dan di tahun 2020 belum kita hitung atau kita tiadakan karena belum mengeluarkan laporan keuangan tahunan, sehingga data yang kita miliki masih kurang atau terbatas. Yaitu di mana di tahun 2016 dividen yang diberikan yaitu sebesar Rp168 per lembar saham, yang selalu meningkat di tahun 2018 menjadi Rp211 per lembar saham. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp184 per lembar saham. Selanjutnya dividen yield-nya yaitu di tahun 2016 sebesar 2,03%, di tahun 2017 sebesar 2,29%, di tahun 2018 sebesar 2,57%, dan terjadi penurunan di 2019 sebesar 2,36%. Selanjutnya yaitu net profit margin. Net profit margin dari PT Astra International selalu mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2016 sebesar 8,4%, 2017 9,2%, dan 2018 sekitar 9,1%. Selanjutnya 2019 9,2%, dan tahun 2020 menjadi 10,8%. Dengan EPS-nya atau earning per share yaitu Rp3,74 per lembar saham, dan tahun 2017 sekitar Rp466 per lembar saham, dan yang terakhir di 2020 yaitu sekitar Rp462 per lembar saham. Namun di sini masih berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga, di mana ROE-nya beragam, yaitu pada tahun 2016 sebesar 10%, 2017 12%, di tahun 2018 12,43%, dan di tahun 2019 sebesar 11%. Namun di tahun 2020 menjadi 9% karena masih menggunakan laporan kuartal ketiga. Selanjutnya PBV dari Astra International yaitu sebesar di tahun 2016 2,39 hingga di 2020 menjadi 1,23. Selanjutnya yaitu PER atau Price Earning Ratio. Jadi Price Earning Ratio dari Astra International selalu mengalami penurunan, yaitu di tahun 2016 sebesar 22,10 hingga tahun 2020 di kuartal ketiga yaitu sebesar 12,81. Nah, untuk rasio selanjutnya atau lebih lengkapnya teman-teman dapat melihat dari gambar yang telah saya tampilkan ini. Baik, di tema selanjutnya atau slide selanjutnya kita membahas tentang kelayakan investasi berdasarkan fundamental dari PT Astra International. Itu dimana book value dari Astra International pada tahun 2020 sebesar Rp4.817, sedangkan nilai intrinsik dari Astra International sendiri yaitu Rp8.560. Ini berarti harga dari Astra International sendiri antara book value dan intrinsiknya sangat jauh berbeda. Untuk harga sekarang yaitu sekitar
Rp5.925. Berarti jika kita menggunakan nilai intrinsik, Astra International masih layak untuk dibeli. Namun secara book value, Astra International tidak layak untuk kita investasikan. Nah, untuk berdasarkan MOS atau margin on sales dapat kita perhitungkan yaitu sebesar 31%. Namun kalau kita ingin investasi dengan melihat secara keseluruhan, maka Astra International ini yang pertama memiliki aset yang bagus, yang kedua liabilitas yang bagus di mana selalu mengalami pengurangan, pendapatan yang selalu meningkat. Namun di tahun 2020 di mana kita ketahui yaitu terjadinya pandemi, maka hal yang wajar jika perusahaan mengalami penurunan. Net profitnya juga bagus, book value-nya seperti yang kita jelaskan tadi sudah tidak bagus atau tidak layak lagi jika diinvestasikan berdasarkan book value. Namun secara yang lain yang telah kita jelaskan dan ROE, dividen serta perkembangan produk jasanya, semuanya masih oke. Jadi semuanya kembali kepada teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman terhadap perusahaan tersebut. Baiklah, sekian analisis fundamental dari PT Astra International. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.